Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman semua yang telah memberikan dukungan dan juga wawasan sehingga kami dari kelompok 4 dapat meresum sebuah buku terkait kenapa perbandingan itu penting dalam mempelajari warisan intelektual dan spiritualitas Islam. Kami yang beranggotakan 3 orang, salah satunya saya sendiri, Nurul Rabi'atul Adawiyah, dan 2 rekan saya, Adi Fatu Salisa dan Nurul Ameliana. Nah, kami di kelompok 4 ini akan membahas di bab 4 dan mengajak ngobrol kalian terkait satu hal penting dalam studi Islam, yaitu metode perbandingan. Atau dalam istilah gampangnya ini membandingkan. Tapi membandingkan di sini itu bukan sekadar mana yang lebih bagus, melainkan lebih dari itu. Kita coba melihat bagaimana warisan pemikiran dan spiritualitas Islam ini bisa kita pahami secara lebih dalam ketika dibandingkan dengan tradisi lain, atau bahkan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya dalam Islam itu sendiri. Lalu, kenapa sih metode perbandingan itu perlu? Nah, kita hidup di zaman yang penuh informasi. Akses ke buku, artikel, ataupun bahkan dengan podcast tentang filsafat Barat, Timur, dan Islam itu semuanya ada dalam genggaman. Tapi, kalau kita nggak punya cara yang tepat untuk memilah dan memahami, kita itu juga bisa salah tangkap. Nah, disinilah metode perbandingan itu menjadi suatu hal yang penting. Misalnya nih, kalau kita belajar filsafat Islam seperti pemikiran Al-Farabi ataupun Ibnu Sina, dan kita bandingkan dengan filsafat Yunani ataupun Barat modern. Nah, kita bisa melihat perbedaan cara pandangnya. Di Barat itu, akal dan wahyu itu sering dipisah. Tapi dalam Islam itu, akal itu justru dipakai untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi, ketika kita memakai metode perbandingan, kita nggak cuma belajar apa itu isi pemikirannya, tapi juga dari mana cara berpikir itu berasal. Contoh lainnya itu dalam spiritualitas. Tasawuf Islam itu sendiri sering disamakan dengan mistisisme lain seperti Buddhisme ataupun Hindu. Tapi kalau kita kenal lebih dekat itu sebenarnya itu suatu hal yang sangat berbeda. Nah, dalam tasawuf itu sendiri, hubungan dengan Tuhan itu sangat sentral. Tujuan akhirnya adalah mencapai secara batin dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lenyap dalam alam semesta atau mencapai nirwana seperti di ajaran lain. Nah, metode perbandingan membuat kita sadar bahwa meskipun bentuk luar kadang mirip, seperti meditasi, zikir, ataupun praktik penyucian jiwa, itu tujuannya dan maknanya itu bisa sangat berbeda. Lalu, apa manfaatnya buat kita? Dengan memakai pendekatan perbandingan ini, kita bisa lebih kritis dan gak mudah terkecoh. Kita juga bisa menghargai kekayaan pemikiran Islam, dan kita juga mengetahui bahwa Islam itu bukan agama yang tertutup ataupun pasif dalam sejarah ilmu pengetahuan, melainkan Islam ini justru aktif berdialog, menyerap dan menyaring pemikiran dari luar, lalu kemudian diolah sesuai nilai-nilainya. Nah, Ibnu Sina ini belajar dari Aristoteles, tapi beliau ini tetap membawa visi Islam. Di buku ini kita meresum bahwasanya Suhrawardi menggabungkan filsafat cahaya dengan spiritualitas Islam, dan ini semua bisa kita pahami lebih utuh kalau kita memakai cara berpikir yang komparatif. Kesimpulannya itu, metode perbandingan itu bukan sekadar alat akademik, tetapi juga cara kita untuk lebih bijak dan terbuka dalam melihat warisan Islam. Nah, kita juga jadi tahu mana yang lebih unik, mana yang bisa dikembangkan, dan mana yang bisa menjadi jembatan dialog antar peradaban.
Buat kita sebagai mahasiswa itu sendiri, ini merupakan suatu hal yang sangat penting banget, karena kita nggak cuma belajar untuk tahu, tapi kita juga bisa untuk memahami maupun memaknai. Dan salah satu cara terbaik untuk memahami adalah dengan membandingkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya yaitu filsafat perbandingan. Nah, filsafat perbandingan memiliki peran yang signifikan untuk umat Islam, tidak hanya dalam mengenalkan mereka kepada tradisi intelektual barat dan penyimpangan modern yang menyertainya, tetapi juga dalam menarik perhatian mereka pada tradisi non-barat yang dapat membantu memulihkan keseimbangan yang telah terganggu oleh dominasi berlebihan peradaban barat terhadap timur selama 200 tahun terakhir. Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, saat ini banyak orang di timur, bukan hanya umat Islam, tetapi juga umat Hindu, Buddha, dan lainnya. Filsafat perbandingan mengacu pada upaya untuk menilai filsafat peradaban mereka sendiri dalam kaitannya dengan Barat, khususnya Barat modern. Di luar segelintir penulis tradisional yang belum dikenal oleh sebagian besar dunia Islam, penelitian perbandingan yang serius antara metafisika dan filsafat Islam dengan karya-karya dari India dan Timur Jauh sangat jarang dijumpai. Dengan mengembangkan pendekatan perbandingan dalam metafisika dan filsafat Islam, umat Islam dapat lebih menyadari kekayaan doktrin tradisional dari India dan Timur Jauh. Dan melalui cara ini, mereka bisa menempatkan filsafat Barat dalam perspektif yang lebih sesuai. Selain itu, karena karakteristik doktrin Timur, kesadaran akan ajaran-ajaran ini bisa membantu para akademisi Muslim menemukan aspek lain dari tradisi intelektual Barat yang sangat terputus dari dunia Islam hingga kini, disebabkan oleh dampak yang mematikan dari pemikiran Eropa modern pada lapisan terpelajar dalam komunitas Islam. Kedatangan dan kebijaksanaan dari doktrin-doktrin Timur dapat secara langsung berkontribusi pada peningkatan kesadaran akan tradisi intelektual Barat di antara umat Muslim. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi pembuka bagi cendekiawan Muslim untuk memahami lebih baik tentang Barat dan kebijaksanaan yang terdapat dalam tulisan-tulisan kelompok seperti Bapak Gereja Awal, Teologi Apopatik Gereja Timur, aliran Kartris, serta tradisi mistisisme Kristen pada abad pertengahan dan Renaissance. Khususnya, pandangan dari Eckhart dan Angelus Silesius, serta alkimian dan hermetisisme Barat. Dengan segala pertimbangan, penerapan filsafat perbandingan secara serius dalam ranah filsafat Islam akan memengaruhi pemahaman tentang hubungan antara filsafat Islam dan pemikiran Barat, serta tentang hakikat pemikiran Barat itu sendiri yang dianut oleh banyak Muslim terpelajar pada saat ini. Mengenai dampak pendekatan komparatif pada meningkatkan pemahaman tentang filosofi Islam, peluangnya jelas bagi siapa saja yang memahami struktur pemikiran dalam Islam. Beberapa contoh akan menggambarkan kontribusi yang dapat diberikan oleh filsafat komparatif dalam sebagai aspek. Untuk memulai dengan tradisi Graco Alexandria, kita harus ingat bahwa terdapat isu-isu mendarat yang bersifat tradisional yang membahas di satu sisi asal-asal Yunani dari banyak aspek filosofi Islam, dan di sisi lain peranan yang vital dari elemen-elemen warisan Yunani Alexandria, terutama dari periode akhir. Dalam konsep bahasa Arab ini merupakan topik penelitian sejarah. Dan sejumlah akademisi di timur maupun barat telah mendedikasikan diri mereka untuk mengeksplorasi kedua aspek tersebut.
Namun, sebagai tambahan, analisis metodologi dapat berperan signifikan dalam mengidentifikasi perbedaan serta persamaan antara warisan Yunani dan Islam, serta mengungkap bagaimana elemen-elemen pemikiran Yunani yang diterima oleh komunitas Muslim dimodifikasi oleh mereka menjadi bagian dari struktur intelektual baru yang bermakna lebih dalam daripada yang dapat diungkapkan oleh metode yang hanya menelusuri pengaruh dalam kerangka historis murni. Oke, selanjutnya, kondisi jangka menengah Eropa terkait pemikiran Islam mirip dengan hubungan pemikiran Islam dan warisan dari Yunani. Ada upaya signifikan untuk menerbitkan koleksi karya dalam bahasa Latin oleh Ibnu Sina, Ibnu Ras, dan penulis Muslim lainnya, serta mengkaji dampaknya di Eropa. Tanpa usaha ini, pemahaman dasar para sarjana akan sulit. Namun, penelitian intensif dengan metode komparatif dapat membantu orang Eropa memahami pemikiran Islam yang berbeda. Perbandingan morfologis angka antara Eckhart, Ibnu Arabi, Rumi, Erigena Suhrawardi, St. Augustine, dan Al-Ghazali menawarkan wawasan tentang struktur pengaruh dalam tradisi Islam dan Kristen. Asia menawarkan banyak kemungkinan untuk metode perbandingan. Sedangkan di India, berbagai pengaruh historis mendalami ajaran moral Buddha, Hinduisme, kemungkinan atomisme dalam Islam awal, dan pengaruh tasawuf pada aliran Bhakti di India Tengah. Terjemahan teks Sanskerta ke Persia dan sebaliknya menghasilkan dunia pengetahuan yang luas. Dalam komentarnya, Vindi Rizky membahas karya Majma' al-Bahrain oleh Dara Syukuh dan konsep yoga vasista oleh Jana Murni dengan pendekatan komparatif dalam morfologis dan struktural. Banyak karya serupa telah dipertimbangkan dan menunggu penyelidikan lebih lanjut. Kekayaan struktur intelektual Hindu dan Buddha juga menunjukkan kesamaan yang besar dengan kecerdasan Islam. Karena semuanya bersifat tradisional. Kesamaan ini dapat dijelaskan lebih jelas dengan metode perbandingan. Selanjutnya, ajaran Advaita Vedantas dari Sankara lebih mudah dipahami oleh umat Islam dibandingkan Wahdat al-Wujud oleh Ibnu Arabi dan pendukungnya. Muslim yang tidak memahami Wahdat al-Wujud akan kesulitan memahami ajaran Advaita. Doktrin dari Wahdat al-Wujud dan Wahdat al-Syuhud memiliki nuansa dan variasi. Ini dihasilkan oleh Sufi India. Mungkin tidak ada di negara Muslim lain. Jadi, kesimpulannya, bagi umat Islam, metode perbandingan merupakan hal yang mendasar dalam perhatian sekolah-sekolah India dan sekolah-sekolah yang hebat seperti produksi sekolah-sekolah yang tepat di Sangkya dan peradaban pening lainnya di timur, dan produksi tradisi intelektual barat. Bagi non-muslim yang tertarik untuk memahami metafisika dan filsafat Islam,
Metode komunikasi dapat memainkan peran penting dalam menghilangkan konsep palsu filsafat Islam sebagai tahap dalam transmisi ide ke barat. Oke, sekian hasil resum dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're always on my mind. That's how much I care.